Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang true error. True error didefinisikan sebagai beda antara nilai eksak dalam perhitungan dan pendekatan menggunakan metode numerik. Rumusnya itu cukup simpel ya, hanya mengurangkan saja. Asik. Nih. Jadi true error itu rumusnya adalah dengan variabel ET true error sama dengan eksak value atau nilai eksak dikurangi approximate value atau nilai pendekatannya. Namun kita bingung ya, bagaimana caranya mencari exact value dan approximate value. Dan sekarang kalau misalkan exact value itu didapat dari penurunan fungsi. Contoh, ada soal fungsinya itu adalah x pangkat 3. Nah, untuk mencari exact value itu, jikalau di soalnya itu ada x sama dengan 2 dan sama dengan 2 ya, oke. Maka exact value-nya itu atau di sini itu Vt sama dengan turunan dari x fungsi ini. Turunan dari fungsi ini adalah turunannya adalah 3x kuadrat. Maka x ini dimasukkan ke dalam fungsi turunannya sehingga menjadi Vt 3 masukkan 2-nya pangkat 2 sehingga Vt sama dengan 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai approximate value, jika di soal itu ada delta x. Apa itu delta x? Nah, delta x itu approximate itu value rumusnya atau disebut VA. Rumusnya itu adalah f fungsi di dalamnya x tambah delta x dikurangi fungsi x dibagi delta x. Nah, ini itu untuk mencari approximate value. Jikalau di soalnya itu delta x sama dengan 0,3, maka approximate value-nya itu adalah atau VA sama dengan fungsi x ini 2 ditambah delta x 0,3 dikurangi fungsi 2 x-nya per delta x atau ini 0,3. Maka fungsinya itu ini yang ya, yang x pangkat 3. Jadi 2 tambah 0,3 itu di dalamnya berarti 2,3 dikurangi x 2 per 0,3. Setelah itu 2,3 dipangkatkan 3 dikurangi 2 dipangkatkan 3 per 0,3. Maka hasilnya kita hitung, maka hasilnya itu adalah 13,89 sekian. Nah, maka true error-nya itu apa? Kan kita sudah mendapatkan nilai eksaknya berapa dan nilai pendekatannya berapa. Maka masukkan ke dalam rumus true error. True error di sini aja ya. Jadi ET sama dengan nilai eksak dikurangi dengan nilai pendekatan. Jadi 12 dikurangi 13,8
sama dengan minus 1,89. Sekian video dari tutorial ini, mungkin nanti selanjutnya akan ke pemrogramannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali ke true error. Sekarang tadi kan true errornya sesuai dengan teori yang ada. Sekarang kita mulai ke pemrogramannya seperti apa. Nah, teman-teman, kita itu disuruh membuka suatu website, di mana websitenya itu menerangkan tentang true error ya, salah satunya itu. Teman-teman bisa buka aja linknya di medfordcollege.com. Seperti ini linknya. Di sini ada banyak video ya, salah satunya itu true error seperti ini. Nah, di dalamnya juga ada video lain seperti relative true error, approximate error, approximate error juga, relative approximate error juga. Nah, kita itu melihat videonya terlebih dahulu ya, sebelum membuat programnya seperti apa. Kita memahami dulu teorinya dulu. Setelah itu kita coba ke pemrogramannya. Nah, programan yang kita pilih itu salah satunya adalah Java ya. Di sini kita menggunakan NetBeans karena di komputer ini adanya NetBeans. Kalau misalnya teman-teman suka di Eclipse juga nggak apa-apa sih. Itu kesukaan teman-teman aja. Oke, langsung aja. Kan tadi teman-teman sudah nah, kita mengingat kembali video yang sebelumnya. Nah, di situ ada soal di mana si soalnya itu seperti ini ya. Ada fungsi di mana fungsinya itu kita ngambil yang simpel ya, yang tadi x pangkat 3, x-nya berapa 2 dan delta x-nya berapa 0,3. Oke. Dan rumus dari true error-nya itu adalah ET sama dengan VT min VA. Apa sih VT itu? VT itu exact value dan yang VA-nya itu adalah approximate value. Oke, lanjut aja ke Java-nya. Nah, sini kita sudah mengkode terlebih dahulu ya. Seperti ini ya, nggak banyak-banyak. Kita asumsikan di sini itu untuk mengekspresikan fungsi. Jadi yang x pangkat 3 itu di sini di setnya itu. Dan di sini adalah untuk variabelnya, kita menggunakan x variabelnya itu. Terus di sini itu adalah untuk memasukkan nilai variabel. Jadi yang x sama dengan 2 tersebut. Nah, selanjutnya di sini untuk memasukkan nilai delta x yang 0,3, ini. Oke. Nah, di sini ada fungsi di mana code ini itu untuk menurunkan fungsi yang x pangkat 3. Nah, yang dari sini sampai ke sini itu untuk mencari nilai exact value atau VT. Mencarinya itu ya dari diturunkan terlebih dahulu, baru dimasukkan x-nya berapa dan hasilnya akan didapat gitu. Dan selanjutnya di sini adalah untuk mencari nilai approximate. Nah, di sini itu dengan rumus yang di video sebelumnya kita ngekode seperti ini, seperti itu. Dan terakhir ini adalah untuk mencari nilai true error, ya, dimana hasil dari nilai exact value dan approximate itu dimasukkan ke fungsi ini, ya, seperti itu. Nah, kita di sini memasukkan dulu library-nya ya. Di sini kita menggunakan library Java Calculus. Nah, di sini lengkap masalah kalkulus gitu ya di bahasa pemrograman Java. Kita run. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita masukkan dulu ya ekspresinya. Yang tadi x pangkat 3, x-nya itu 2,
delta X nya berapa tadi, 0,3. Kita lihat hasilnya. Nah, dengan video yang sebelumnya kita bisa membandingkan hasilnya. Nah, hasil Vita itu adalah 12. Oke, dan VA-nya itu adalah 13. Dan terakhir ini adalah hasil dari true error-nya, yaitu minus 1,88999984, atau yang di video sebelumnya itu kita ubah jadi apa, nilainya itu 2 digit setelah 0, gitu ya. Jadi mungkin sekian ya video dari pemrograman dari true error ini. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai mencari kesalahan eksak relatif, atau sering kita sebut relatif true error. Relatif true error ini didefinisikan sebagai rasio antara nilai kesalahan eksak dengan nilai eksak. Nah, sebelumnya misalkan kita mempunyai contoh fungsinya x pangkat 3 dengan x sama dengan 2 dan delta x sama dengan 0,3. Dalam video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana untuk mencari nilai eksak. Nilai eksak yaitu f sama dengan x pangkat 3 dicari turunannya 3x kuadrat, lalu dimasukkan x-nya dengan nilai 2 jadi 3 dan didapatkan nilai eksaknya 12. Dalam video sebelumnya, dalam video true error telah didapatkan nilai true error yaitu ET sama dengan minus 1,89. Nah, untuk mencari nilai dari relatif true error, kita hanya menggunakan rumus relatif true error sama dengan kesalahan eksak dibagi nilai eksak. Kesalahan eksak tadi yaitu true error minus 1,89 dibagi dengan nilai eksak ini 12 dan kita dapatkan hasilnya 0,1575. Nah, ini merupakan nilai dari relatif true error. Mari kita lanjutkan dengan programnya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai relatif true error. Sebelumnya dapat dilihat di sini program untuk mencari true error. Oke, langsung saja. Di sini saya telah membuat variabel float, yaitu relative true error value, untuk menampung nilai dari relative true error yang dihasilkan dari nilai dari true error dibagi dengan nilai fungsi float Vt atau nilai eksak. Nah, hasil dari true error value dibagi nilai fungsi float Vt itu ditampung di relative true error sebagai nilai dari relative true error. Langsung saja kita demokan. Nah, di sini kita masukkan fungsinya x pangkat 3 x pangkat 3 dan masukkan nilai x yaitu 2, masukkan delta x-nya 0,3. Nah, di sini akan dihasilkan nilai dari relative true error 0,1574. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Abdul Fattah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang approximate error. Sebelum penjelasan ini, saya akan menyarankan Anda untuk melihat tutorial secara manualnya. Dalam bentuk perhitungan secara manualnya approximate error pada YouTube dari University of South Florida.
di approximate error ini saya mengacu pada video ini juga, dan pada kali ini saya telah membuat programnya. Oke, langsung saja. Approximate error yaitu adalah sebuah cara untuk menghitung error. Untuk formulanya approximate error ini yaitu present approx dikurangi previous error. Sorry, ini harusnya approx juga. Nah, maka dengan ini akan menghasilkan sebuah hasil approximate error. Untuk rumusnya, untuk rumus menghitung approximate error itu dengan menggunakan rumus ini. Untuk kasus sekarang diketahui misalnya fx-nya adalah 7 epsilon pangkat 0,5x, dan delta x pertamanya yaitu 0,13 dan delta x sekarangnya yaitu 0,15. Oke, kasusnya yaitu hitunglah approximate error apabila x-nya yaitu 2. Itu. Sekarang saya telah membuat sebuah program di Java khususnya, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, yang menjadi kendala saya sekarang di program Java ini, saya tidak menemukan atau belum menemukan sebuah fungsi atau sebuah library yang dapat menyatakan epsilon itu berapa. Tapi saya telah mencoba di GeoGebra, aplikasi GeoGebra, untuk nilai epsilon sendiri yaitu 2,72. Oleh karena itu saya buat nilai statis di Java-nya bahwa epsilon itu 2,72. Di sini saya mempunyai saya mempunyai dua file utama untuk approximate error ini. Yang file yang ini atau approximate error ini yaitu sebuah file untuk metode-metode yang dapat digunakan untuk approximate error, dan main ini yaitu berupa eksekusi utama dari program yang saya buat ini. Baik, di sini ada epsilon dibuat static, ada juga getternya. Ini kenapa nggak ada setter? Karena di sini udah final, jadi tidak diizinkan untuk orang luar untuk merubah-rubah nilai epsilon ini. Nah, balik lagi tadi ke fungsi approximate error, itu rumusnya previous approximate dikurangi present approximate. Nah, balik ke sini bahwa setiap rumus approximate itu yaitu fx yaitu mendekati fx tambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Nah, rumus ini saya rubah menjadi seperti ini dengan function approx. Berapa? Function approx ini itu merupakan implementasi dari fungsi yang diketahui ini. Kita kan ketahui bahwa fungsinya itu 7 epsilon pangkat 0,5. Nah, maka dari itu dibuatlah dalam bentuk algoritmanya. 7 dipangkatkan epsilon 0,5 dikali x sama dengan ini. Oke, lalu hasil akhirnya rumus utama dari approximate itu kan previous approx dikurangi present approx ya. Nah, maka sekarang kita coba jalankan. Seperti yang tadi diketahui sebelumnya, delta x pertama itu 0,3, yang kedua 0,15. Sekarang kita coba jalankan programnya. Nilai x. Nah, nilai x-nya berapa? Kita coba. X-nya yaitu 2. Terus delta x pertamanya
yaitu 0,3, dan delta X keduanya yaitu 0,15. Delta X kedua adalah delta X yang present ya, atau delta X yang sekarang. Nah, setelah ini semua dihitung, maka klik enter lagi. Nah, present approxnya itu 9,893 dan previous approxnya itu 10,878. Maka approximate errornya yaitu minus 0,389. Kita coba bandingkan. Kalau lihat dari program di sini, coba lihat hasilnya. Hasilnya hampir beda dikit. Kenapa? Karena kan tadi ada nilai epsilon yang tidak tetap pada Java. Kalau di sini mungkin menggunakan rumus yang pasti dari epsilon, maka hasilnya akan segini. Tapi di sini 0,38474, sini 0,385. Nah, ini dikarenakan juga ada pembulatan ke atas. Jadi nilainya tidak sama, tapi ini mendekati. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang relative approximate error. Apa sih relative approximate error? Relative approximate error adalah didefinisikan sebagai rasio antara kesalahan perkiraan dan nilai perkirakan ke N. Atau kita juga bisa menulis rumusnya itu sebagai berikut. Relative approximate error itu rumusnya sebagai berikut, yaitu approximate error atau kita bisa menulisnya sebagai EA dibagi exact value. Kita bisa menulisnya dengan VA. Kita asumsikan nilai approximate error-nya sudah ada, yaitu senilai 0 minus 0,38300. Dan untuk nilai exact value-nya kita asumsikan sudah didapatkan, yaitu senilai 9,8800. Baik, setelah kita dapatkan nilainya, kita dapat menghitungnya dengan kalkulator dan bisa dipastikan hasilnya adalah minus 0,038765. Ya, demikian untuk mencari nilai relatif approximate error. Selanjutnya kita akan membahas tentang programnya. Cekidot. Baik, selanjutnya kita akan mendemokan tentang program relative approximate error. Yang sebelumnya kita telah jelaskan di teorinya, kita masuk ke programnya sekarang. Sebelumnya sudah ada program untuk mencari nilai true approximate error-nya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana program untuk mencari nilai relative approximate error. Yaitu sebagai berikut, saya sudah membuat variabel dengan nama temp exact value yang akan menampung nilai exact value-nya yang didapat dari get function approx. Kemudian saya juga telah membuat variabel yang bernama temp approximate error value untuk menampung nilai approximate error-nya. Kemudian setelah dua variabel ini sudah ada, kita masukkan ke dalam fungsi get relative approximate error. Yang telah saya buat fungsinya itu di sini di approximate error. Ya, berikut fungsinya. Ketika kedua nilai tadi sudah dimasukkan, yaitu approximate error value dan exact value, kita kalkulasikan, yaitu dibagi. Approximate error value dibagi dengan exact value. Lalu kita tampung nilainya ke dalam variabel result relative approximate. Yang kemudian variabel ini di return dan akan dikembalikan lalu bisa ditampilkan. Baik, kita akan coba demokan. Misalkan kita masukkan nilai X-nya yaitu 2. Setelah itu masukkan nilai delta X pertamanya, misalkan kita masukkan 0,3. Setelah itu kita coba masukkan nilai delta X keduanya itu 0,15. Baik, telah kita dapatkan yaitu present approx-nya 9,893, previous approx-nya 10,278. Approximatornya itu minus 0,385 dan relatif approximatornya kita dapatkan yaitu minus 0,038. Baik, berikutlah demo tentang program relative approximate error. Baik, sekian dan terima kasih.